baju pernikahan anak Anies Baswedan ternyata tidak dibayar, dan ternyata yang menjadi desainer adalah anak dari Pak Prabowo Subianto. Pak Prabowo Subianto bilang kepada anaknya, bertemanlah kepada siapapun tanpa pilih-pilih. Sehingga anak dari Pak Prabowo Subianto mendesain pernikahan anak Anies Baswedan walaupun tidak dibayar. Nah, apa pendapat kalian? Mas Didit, anaknya Pak Prabowo itu merancang busana pernikahannya anaknya Anies Baswedan dengan secara cuma-cuma alias gratis. Tapi bapaknya hari ini kita tahu ya, ngomongin mulu Pak Prabowo, ngejelek-jelekin di mimbar-mimbar. Gak tahu makasih. Bang Anies rangkul, kasih jabatan yang sesuai minimal RT lah. Jangan gitu bang. Pak Anies itu orang intelek, kok suruh jadi RT. Pak Anies sekarang itu udah jadi ketua umum Ormas Jeruk. Sorry. Iya emang Pak Anies sekarang kan udah jadi ketua umum. Jadi ya kalau RT mungkin Pak Anies gak mau lah. Orang udah jadi Pak Ketum. Jangan baper, cuman bercanda loh. Kan kalian juga sering bercandain Pak Jokowi. Ntar giliran dipercandain kayak gini, kalian baper, langsung dalil. Cuman bercanda ya. Yo wis, ngono ya. Salam jikikis. Jangan punya musuh. Cari kawan. Siapapun kawan, gak ada urusan mau partai mana, gak ada. Kalau dulu bapaknya gak suka sama saya, gak apa-apa, kamu bersahabat sama anak. Jadi dia kemarin dia baik sama anaknya Anies Baswedan. Dia baik itu semua. Ya kan, dia kalau nggak salah yang merancang gaun pengantinnya anaknya Anies Baswedan, iya, Didit ya? Nggak dibayar lagi, Ini parah nih. Ya kalau misalkan nggak punya modal, jangan sosokan pakai perancang busana, apalagi yang dipakai perancang busana kelas internasional. Santai-santai. Bapak Prabowo ngomong begitu karena ada yang nanya. Bukan nanya, ada yang mengingatkan. Intinya gini, Bapak Prabowo sudah baik kepada abah kalian. Bukan hanya kepada abahnya, akan tetapi kepada anaknya juga. Kalau misalkan gak baik, ya gak mungkin Mas Didit, anaknya Bapak Prabowo, diizinkan menjadi perancang busananya anaknya abahmu. Walaupun mungkin ya Bapak Prabowo sudah tahu bahwa endingnya gak akan dibayar. Apa tadi Bu? Coba ulang lagi. Desain baju pernikahan gratis? Hah? Berarti bapak sama anaknya sama aja ya. Ketika bapaknya membuat program makan bergizi gratis, anaknya juga membuat program desain baju pengantin gratis. Nggak, bercanda. Tapi jujur Li, memang yang gratisan itu emang enak ya guys ya, untuk efisiensi gitu. Ngomong-ngomongin soal efisiensi nih, yang dinyinyirin juga sama tetangga sebelah kemarin, ternyata mereka juga memakai efisiensi supaya hemat dalam mecah pernikahan. Jadi diterima aja tuh tawaran gratisan. Intinya bukan itu teman-teman. Intinya yang ingin saya sampaikan adalah didikan yang diberikan oleh Pak Prabowo Subianto terhadap anaknya. Ketika Pak Prabowo mengajari bahwasanya jangan mencampur adukan masalah politik dengan masalah kehidupan sehari-hari. Begitu mulianya hati Pak Prabowo Subianto mendidik anaknya agar jangan turut berperang dengan lawan politik bapaknya. Karena antara ruang politik dan ruang sosial haruslah dibedakan. Karena kita juga harus menyadari politik itu dinamis. Dalam politik sudah saya sampaikan dahulu kan. Politik itu dinamis, tidak ada lawan yang abadi, tidak ada teman yang abadi. Bisa jadi sekarang kita lawan, besok jadi teman. Jadi pakailah nilai yang ditawarkan oleh Pak Prabowo Subianto, bahwasannya kita harus selalu menjunjung tinggi persatuan.
anak wabah lagi ceramah nih. Pak Kasim, harusnya Anda ceramah kayak gini itu ke sesama anak wabah. Ingat, gimana anak wabah menghina Pak Jokowi, Pak Prabowo sama Mas Gibran. Bukan cuma menghina, mereka juga memfitnah Pak Jokowi, fitnah Pak Prabowo, fitnah Pak Gibran. Gimana? Gimana Pak Kasim? Harusnya Anda ceramain itu, mereka itu. Kalau kita nggak pernah Pak Kasim balas hinaan mereka dengan hinaan balik, atau fitnahan mereka dengan fitnahan balik. Ya, kita cuman balas mereka dengan candaan dikit lah. Atau kita balas mereka dengan menunjukkan kinerja Pak Jokowi, kinerja Pak Prabowo, kinerja Mas Gibran gimana. Salah satunya ini Pak Kasim, Pak Prabowo siap evakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia. Dan yang dievakuasi mayoritas korban luka, anak-anak yatim piatu, serta warga yang terdampak trauma akibat perang. Tahu kan Pak Kasim, mana yang kerja nyata, mana yang cuman omon-omon. Terus barisan omon-omon kemarin juga ada yang teriak-teriak gini. Kami siap dikirim ke Gaza untuk perang. Ya udah kalian ke sana aja, terbang sendiri ke sana, lalu perang. Ngapain orang yang perang Gaza teriaknya di Indonesia? Orang Israel nggak denger. Apa nggak usah jauh-jauh lah. Kalian bantu TNI Polri di Papua sana lawan OPM. Berani nggak? Apa cuman teriak-teriak aja? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam jikikis. Pada saat ini adili Jokowi itu aja. Tangkap Gibran, usir dia dari wakil presiden. Asegab lagi menebar fitnah. Asegab ini kan kita tahu nih, si orang yang sok paling berkuasa di negara Republik Indonesia ini. Ya, seorang pembenci Bapak Joko Widodo. Pembenci Pak Jokowi karena apa? Karena Anies gak menang. Karena FPI HTI dibubarkan. Itunya sebenarnya. Terus dia tak bisa dapat jabatan apapun di pemerintah kita sekarang ini. Menurut Asegab, ya, Asegab ini memainkan isu baru. Seolah-olah Bapak Jokowi ingin membuat kekacauan di negara Republik Indonesia ini, menjatuhkan Pak Prabowo dan menaikkan Gibran sebagai presiden. Karena kata si Asegab, ya, kalau sudah tidak ada lagi orang berdemo, ya, dengan menggaungkan adili Jokowi, dia curiga. Kata dia, ya kan? Jangan-jangan kan Pak Jokowi ini, ya, mengeluarkan isu lain. Pak Jokowi itu, ya kan, supportingnya adalah Jokowi untuk situasi ini mau dibikin amburadul. Maksudnya negara Republik Indonesia ini dibikin Pak Jokowi amburadul. Otomatis Bapak Prabowo turun, digantikan oleh Gibran. Gap, Joko Widodo mendukung Prabowo Subianto untuk menjadi presiden. Ya nggak mungkin lah Jokowi mau menjatuhkan Prabowo. Bukannya kau sama kelompok kau aja yang ingin menjatuhkan Prabowo dan Gibran. Jadi kau stop lah adu domba. Kalian ini kan sebisa mungkin mengadu domba antara Pak Jokowi dengan Bapak Prabowo Subianto. Tapi nggak kena juga. Habis itu setiap hari, ya, di media-media sosial, ya kan, menghasut masyarakat seolah-olah Pak Jokowi ingin melengsarkan Pak Prabowo dan menggantikannya dengan Gibran. Supaya apa? Supaya yang mendukung Pak Prabowo dan pendukung Bapak Jokowi pecah. Nggak main. Ya, adu domba kau ini. Rakyat Indonesia ini pendukung Prabowo Gibran sudah cerdas. Bukan gampang mau kalian pecah belah. Terus dia bilang, dia kata dia kan, dia sangat waras. Dia mau mengajak Pak Prabowo untuk mengadili Pak Jokowi, tangkap Gibran, dan kata dia, ya kan, usir dia dari wakil presiden. Memangnya kau siapa? Kau sok punya jabatan di negara Republik Indonesia ini. Seolah-olah bisa, ya kan, mengajak Prabowo untuk mengadili Pak Jokowi. Kau mengadili Jokowi berdasarkan apa? Kesalahannya apa? Habis itu mau menangkap Gibran. Kesalahan Gibran apa? Usir dia dari wakil presiden. Itu yang kau mau. Ya kan, digantikanlah sama si Manis, saudara kau itu. Biar kau ada di jabatan juga. Otak kau terlalu licik.
Tapi sayang, rakyat Indonesia ini tidak akan pernah percaya sama kau. Kau hanya provokator, sampah masyarakat. Seenak-enak jidat kau aja. Ya kan, manis sekali muncung kau tuh. Adili Jokowi, tangkap Gibran. Usir dia dari wakil presiden. Kau lah yang diusir dari negara Republik Indonesia ini. Cuman biang keributan aja kau. Sama lah tuh. Sama saudara-saudara kau tuh yang Habib-Habib palsu itu yang cocok dikeluarkan dari negara Republik Indonesia ini. Diusir. Kau bilang penipu ulung Pak Jokowi. Kau yang penipu ulung. Tuh, sama garis keturunan kau yang dari Yaman itu. Semua penipu. Penipu masalah agama. Menjual ya nasab. Membuat kuburan-kuburan untuk menjadikan cuan. Itulah semua kelompok kau. Tuh, imam besar kau tuh si Rizik. Pemecah belah rakyat Indonesia. Kalian yang pantas diusir dari negara Republik Indonesia ini. Karena nggak guna kalian tinggal di negara Republik Indonesia ini. Cuman bikin kacau aja. Sok-sok pula mau ngajak Pak Prabowo. Memangnya kau siapa? Gak akan pernah Prabowo percaya sama orang seperti kau gini. Prabowo pun tahu siapa kau. Cuman sampah masyarakat.